Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, supaya saat kami mendengarkan firman ini, kami mengerti, lalu kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca 1 Petrus pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita semua mau membuka mata hati kita untuk melihat keadaan dunia saat ini, maka sesungguhnya kita akan melihat dengan begitu jelas pengaruh yang sangat kuat dari kuasa kegelapan yang berusaha untuk menguasai kehidupan manusia pada umumnya. Saudara, tentu hal ini terjadi karena iblis tahu benar bahwa waktunya tinggal sedikit lagi dan dia akan dihakimi. Sehingga ia berusaha untuk menyeret begitu banyak orang untuk bisa menjadi sekutunya. Saudaraku, yang perlu kita ingat bahwa bukan orang yang tidak percaya saja yang bisa ditelan oleh iblis, tetapi juga orang percaya. Oleh sebab itu kita harus terus berjaga-jaga supaya kita tidak tertipu. Kenapa? Karena pengaruh kuasa kegelapan itu begitu kuat dan terjadi di hampir seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, politik, sosial budaya, musik, sinematografi, dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu sebagai orang percaya kita harus sadar bahwa di zaman ini kekuatan iblis atau kekuatan kuasa kegelapan itu dilipat gandakan untuk lebih luas menjangkau manusia pada umumnya dan juga termasuk di dalamnya orang percaya. Saudara, tipu daya kuasa kegelapan ini dilakukan dengan berbagai cara, sehingga tanpa sadar ada begitu banyak orang yang terbuai oleh tipu daya tersebut. Pada akhirnya mereka akan tenggelam di dalamnya. Dalam hal ini tenggelam di dalam kenikmatan dunia dan mulai menyerahkan seluruh kehidupan mereka dalam kekuasaan kuasa kegelapan tanpa mereka sadari. Hal ini juga banyak terjadi di dalam kehidupan orang percaya, tetapi mereka tidak pernah menyadarinya. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus benar-benar menyadari akan hal ini. Jangan sampai kita tertipu dan jangan sampai kita terjerumus di dalamnya. Sebab tipu daya yang dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menyeret banyak manusia, biasanya yang ditawarkan adalah berbagai kenikmatan dunia yang bisa dinikmati saat ini. Nah, saudaraku, oleh sebab itu kita harus tetap berjaga-jaga. Hal inilah yang dimaksudkan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 tadi. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini sekali lagi dan kita akan membaca ayat yang ke-8 dan juga ayat yang ke-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, kalau firman Tuhan sudah mengingatkan kita untuk sadar dan berjaga-jaga, maka kita harus mulai mengoreksi seluruh kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi kita koreksi hidup kita. Apakah saat ini hati dan pikiran kita terikat dengan berbagai kesenangan dunia atau tidak?
Itu harus kita koreksi, saudaraku. Jangan sampai pada akhirnya kita tidak bisa lagi membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Pada akhirnya kita akan terjerat di dalamnya. Kalau sudah terjerat, saudaraku, biasanya kita akan semakin jatuh cinta terhadap dunia ini. Kita akan semakin mengasihi dunia ini tanpa kita sadari, karena pola pikir kita pun pada akhirnya akan dipengaruhi oleh dunia. Lalu kita memandang kenikmatan hidup dunia saat ini sebagai sebuah realita hidup yang wajar. Alasannya karena kita masih hidup di dunia ini. Saudaraku, pada akhirnya kita tidak bisa lagi membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita sudah terlanjur mengasihi dunia. Lalu apa yang firman Tuhan katakan tentang orang yang mengasihi dunia? 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi kalau kita tidak sadar bahwa kita telah tertipu oleh tipu daya dunia, maka kita akan terseret di dalamnya. Kalau sudah terjerumus, kita tidak mungkin lagi bisa hidup melakukan kehendak Allah Bapa. Padahal firman Tuhan katakan kita harus hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Nah, saudaraku, terikat dengan dunia, bersahabat dengan dunia. Firman Tuhan katakan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Nah, jadi orang yang memilih bersahabat dengan dunia ini, maka ia telah menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau sudah menjadi musuh Allah, tidak mungkin bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Tapi kan biasanya banyak orang mau hidup menikmati dunia ini tetapi mati masuk surga juga. Saudara, itu tidak mungkin. Firman Tuhan katakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Pilihan ada di tangan kita. Saudara mau memilih untuk menikmati dunia ini, ataukah memilih untuk hidup selamanya takut akan Tuhan, tetapi akan menikmati kemuliaan Allah di dalam kerajaan Bapa di surga. Itulah kenapa saya sering kali katakan bahwa kita harus bertobat sungguh-sungguh, ya, bertobat sungguh-sungguh. Lalu kita terus berjuang untuk mematikan setiap keinginan daging, keinginan-keinginan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan di dalam hati kita hanya ada satu keinginan, menjadikan Tuhan satu-satunya kesukaan hidup kita. Lalu kita hidup menyukakan dan menyenangkan hatinya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami harus mengakui bahwa selama ini kami masih hidup mengikuti keinginan diri kami sendiri, dan kami sadar sungguh keinginan-keinginan yang ada di dalam hati dan pikiran kami seringkali dipenuhi oleh keinginan-keinginan daging. Bapa, maafkan kami, ampunilah kami, bahwa selama ini ternyata kami sudah tertipu oleh kuasa kegelapan yang mau menggiring kami kepada kebinasaan. Tetapi oleh kebenaran firman-Mu, kami menyadari sungguh bahwa kami mau memilih untuk menikmati kemuliaan-Mu Tuhan di dalam kerajaan-Mu. Oleh sebab itu, di sisa umur hidup kami yang masih ada di dunia ini, kami mau memilih untuk hidup melakukan kehendak-Mu ya Bapa, sampai waktu-Mu tiba bagi kami, supaya kehidupan kami pada akhirnya ditemukan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin.